Jadi di BI checking artinya dicek dulu scoringnya, ya, kemampuan seseorang itu dalam mengelola keuangan. Nah, kadang banyak orang yang suka lupa, suka pinjam kartu kredit, ya, atau menggunakan KTA, suka telat bayar. Nggak cuma jual beli properti. Sekarang, Rumah 123 bisa bantuin urusan KPR kamu. Lebih mudah, makin nyaman. Cobain cari KPR di Rumah 123. Satu tempat buat semua kebutuhan KPR. Dari nyari, ngajuin KPR, sampai pindah KPR, bisa. Ngajuin KPR di Rumah 123, tahu beres aja. Karena kami selalu ada buat kamu. Hai Property People, ketemu lagi sama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Di program Kata Ruby ini gue bakal menjawab pertanyaan dan keresahan dari Property People yang terkait sama urusan properti. Jangan khawatir, gue bakal jawabin pertanyaan kalian satu-satu pakai bahasa yang gampang dimengerti kok. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa nih subscribe dulu channel Rumah 123 buat dapetin informasi seputar properti dan konten menarik lainnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. @Ishak Samuel. Jika BI checking tidak memenuhi syarat, apa saran Mas Ruby untuk solusinya? Apakah ada lembaga keuangan lain yang jadi alternatif yang bisa memberikan pinjaman pembelian rumah secara kredit? Oke, baik, terima kasih ya Ishak Samuel. Nah, buat property people yang lainnya juga, apa sih BI checking itu dan kenapa ini penting? Jadi BI checking merupakan syarat ya sebelum kita meminjam uang kepada bank dan juga lembaga-lembaga lainnya ya, karena ini berhubungan sama tadi Bank Indonesia ya. Jadi di BI checking artinya dicek dulu scoringnya, ya, kemampuan seseorang itu dalam mengelola keuangan. Nah, kadang banyak orang yang suka lupa, suka pinjam kartu kredit, ya, atau menggunakan KTA, suka telat bayar. Nah, oleh karena itu BI checking menganalisa keuangan seseorang, dicek and recheck nih, dan ada scoringnya. Nah, jadi kalau dia scoringnya bisa dibilang call 1, nah artinya dia itu lancar, nggak ada tunggakan sama sekali. Nah, kalau scoringnya call 2, artinya ada tunggakan, itu biasanya nunggak antara dari 1 sampai 90 hari tuh. Nah, jadi kalau teman-teman nih yang suka lupa bayar kartu kredit atau nunggak ya, atau mungkin cicilan pay later atau lainnya nunggak 1 sampai 90 hari, hati-hati, udah masuk ke namanya call 2, scoringnya call 2 ya. Kemudian kalau call 3 itu kalau nunggaknya antara 91 hari sampai 120 hari ya. Itu udah masuk call 3. Nah, itu hati-hati juga, warning tuh ya. Kemudian kalau call 4 artinya udah nunggak 121 hari sampai 180 hari menunggak. Nah, itu juga wah bahaya banget tuh. Kadang mungkin lagi keluar kota atau ditugasin ke luar negeri ya, lupa bayar ya sampai dengan 6 bulan. Nah, yang paling bahaya lagi call 5. Nah, call 5 ini bisa dihitungnya kredit macet kalau udah lebih dari 180 hari. Nah, otomatis kalau ada tadi scoring tersebut, begitu call 2, call 3, call 4, call 5 itu diminta wajib untuk memberesin cicilan-cicilan atau tunggakan tersebut. Makanya BI checking tidak memenuhi syarat karena biasanya itu. Dan saran saya adalah mesti beresin. Namanya hutang harus dibayar. Yes, waktu melakukan pembayaran pasti ada proses namanya pemutihan. Nah, biasanya ada jangka waktunya. Ada yang tergantung nih, call 2, call 3, call 4 mungkin antara 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau udah call 5, itu check and recheck lagi, bahkan bisa juga sampai tahunan. So, mesti check and recheck keuangan masing-masing. Nah, apakah ada lembaga keuangan lainnya yang jadi alternatif? Yes, ada. Kalau teman-teman mau beli properti, ada juga nih developer-developer yang menyediakan cicilan bertahap ke developer. Jadi, tidak dilihat lagi BI checkingnya. Yang penting teman-teman sanggup, ya, property people sanggup untuk membayar cicilan bulanannya, maka developer mengokekan ya, tapi silakan bisa dicek lagi. Kebanyakan lembaga keuangan pasti selalu ngecek BI checking. Sekali lagi, BI checking ini adalah track record seseorang dalam manage keuangannya, mengelola, dan juga kalau pinjam uang harus dilihat pembayarannya.
Oke, sekali lagi semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman pengen cek and recheck developer-developer mana nih yang punya cicilan panjang atau bertahap, silahkan cek di websitenya rumah123.com. Oke, buat property people yang pengen nanya juga, langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Dan jangan lupa sertakan nama IG kalian juga ya, karena gue bakal pilih beberapa pertanyaan buat dibacain di setiap episodenya. Jangan lupa mention account IG gue @rubyarman karena ada hadiah menarik nanti kalian. So, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. @Cory_Oktora Gaming. Nah, kapan waktu yang tepat untuk beli properti yang ideal? Berhubung saya masih muda, tempat kerja juga masih pindah-pindah. Yes, Cory, thank you ya. Pertama, kamu udah sadar nih akan pentingnya beli properti gitu ya. Kalau tanya saya kapan sih waktu yang tepat beli properti, menurut saya waktu yang tepat adalah saat Anda cek kondisi keuangan Anda ya. Apakah sudah ada pertama dana darurat. Dana daruratnya kalau masih single ya 3-6 bulan. Cek dulu. Jadi saran saya sebelum beli properti kita mesti matang secara keuangan. Ya, karena kalau ngepas-pasan itu ngeri, deg-degan ya. Karena ingat kalau kita meminjam atau kredit itu kan juga punya tanggung jawab untuk membayar. Jadi lebih baik sebelum ya atau waktu yang tepat untuk beli properti, prepare yourself first. Ya, pertama yaitu punya dana darurat 3-6 bulan kalau single, kalau udah menikah ya minimal 9-12 bulan. Oke. Nah, kedua, jangan lupa ya punya asuransi atau BPJS. Ini penting sekali, kan suka dilupain. Ya, karena kalau orang sakit kalau nggak punya BPJS harus bayar ya untuk rumah sakit dan lain-lain, dan itu kan juga butuh biaya yang lumayan. Nah, selain itu juga mempersiapkan dalam membeli properti kita juga mesti cek and recheck ya. Nggak semua promo ya indah, tapi harus cek detail karena untuk pembelian properti secara KPR jangan lupa ada BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ya, yang biasanya BPHTB itu 5% loh, property people. Nah, itu dicek waktu beli properti ini udah include belum ya gitu loh. Kalau belum include, so you have to prepare the BPHTB ya. Ya, biaya BPHTB ini harus di-prepare. Kemudian lagi ada biaya KPR. Nah, dicek lagi apakah biaya KPR ini udah include belum? Ya kan, ada beberapa developer yang tidak mengincludekan, ada juga yang mengincludekan. Nah, jadi cek and recheck. Biaya KPR ini kadang tergantung umur. Kalau usianya masih muda, mungkin biaya KPR-nya untuk asuransinya masih rendah. Tapi kalau udah senior ya, artinya umurnya sudah senior tuh maksudnya mungkin di atas 30-an dan 40-an itu biasanya cenderung lebih tinggi ya. Jadi cek and recheck lagi. Ada lagi biaya AJB ya, notaris dan lain sebagainya. Nah, biaya-biaya ini harus diperhitungkan nih. Selain juga biaya cicilan bulanannya. Dan kemudian juga selain biaya cicilan bulanannya ada juga waktu sebelum akad tuh biasanya ada dana mengendap. Nah, biasanya 1 atau 2 kali cicilan. Nah, itu tuh kayak yang kadang suka lupa dipersiapkan. So, kapan waktu yang tepat untuk beli properti? Yang ideal adalah saat Anda sudah mempersiapkan ini dengan matang, ya, udah cek and recheck keuangan Anda. Anda kalau karyawan, ya udah karyawan tetap mungkin lebih dari 2 tahun. Ya, kalau karyawan kontrak mungkin di atas 3-5 tahun. Nah, itu tuh dana tersebut. Nah, itu yang tepat. Berhubung kamu masih muda, yes masih muda, masih bisa mempersiapkan hal-hal tersebut. Tapi banyak juga orang yang sudah mempersiapkan dan sudah siap. Nah, tinggal pilih properti yang sesuai sama budget dan juga kondisi pekerjaan kalian. Nah, Cory juga nanya kan, kalau masih pindah-pindah gimana? Sebenarnya nggak apa-apa, kan punya tempat yang ada di stay, apalagi yang dekat sama keluarga, ya otomatis memudahkan. Nah, memang bisa pindah-pindah kerja, kan bisa juga ngekos di tempat lain atau dekat dengan kantor saat pindah kerjaan. Tapi punya properti itu penting untuk jangka panjang. Oke Cory, semoga bermanfaat. Nah, buat property people yang pengen nyari apartemen, rumah, tanah, atau lainnya, kalian bisa cek nih di websitenya rumah123.com. Di situ kamu bisa temukan semua jenis properti plus simulasi KPR-nya. Coba cek sekarang juga rumah123.com/cari KPR. Seru banget kan ya pembahasannya? Jangan lupa nih subscribe dulu ya. Rumah123 sekarang. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Hendarto. Bagaimana cara mengetahui properti yang mau kita beli itu legal atau ilegal, alias tidak bohong? Wah, ini penting banget. Gue akan kasih tahu gimana caranya supaya teman-teman enjoy nih. Kasih saran dong kalau kita mau investasi lebih baik dalam bentuk rumah atau tanah. Oke, kita masuk ya. Dalam membeli properti legal atau ilegal atau alias nggak bodong ya. Kalau menurut gue sih gini, pertama kalau menggunakan KPR ya, artinya menggunakan KPR kan developer ini kerjasama dengan pihak bank. Dan pihak bank biasanya mencek and recheck bagaimana legalitas si developer tersebut, gitu kan ya. Jadi dicek tuh bagaimana sertifikatnya, izin mendirikan bangunannya bagaimana, kemudian juga surat-surat lainnya bakalan dicek and recheck oleh pihak perbankan. Nah, jadi dengan menggunakan perbankan atau dengan menggunakan KPR atau KPA, otomatis nih, ya kan, akan dibantu, bank akan bantu ngecekin, ya kan. Kalau misalnya nggak terjalin kerjasama atau PKS atau perjanjian kerjasama antara developer dan bank, ya kan, artinya developer tersebut nggak valid. Nah, salah satu adalah seperti itu. Yang kedua, bicara soal legal atau ilegal, ya teman-teman kalau mau ngecek langsung bisa. Ya, bisa ke Badan Pertanahan Nasional BTN. Tapi mungkin itu agak panjang gitu kan. Tapi lebih baik saran pertama yaitu apabila bank aja udah ngecek bagaimana status dan kondisi legalitas developer, otomatis kita ada yang bantuin seperti itu. Dan yang pasti dengan adanya bank, kemudian juga propertinya juga ada, ya unitnya ada, otomatis kita terhindar dari kayak investasi bodong atau properti bodong ya. Oke, nah kalau kita mau investasi nih bagusan dalam bentuk rumah atau tanah. Menurut saya nih balik lagi ya. Kalau untuk investasi, kalau memang ada dana uangnya cash gitu kan ya, silakan mau beli tanah silakan. Ya, beli tanah silakan karena biasanya untuk pembelian tanah itu tidak bisa atau belum bisa menggunakan kredit. Ya, nggak banyak nih atau saya sih belum menemukan ya kecuali developer yang beli tanah. Nah, itu case-nya beda. Tapi kalau misalnya perorangan agak sulit ya untuk kredit pemilikan tanah. Ya, tapi kalau rumah udah banyak, udah bisa. Dan kita pun kalau kita mau beli tanah aja, kita harus mikirin dong gimana membangunnya, konsepnya apa nih, terus udah gitu cari kontraktornya. Nggak semua orang mampu bisa untuk ngatur semuanya. Maka itu untuk pilih rumah atau tanah balik lagi ke kemampuan masing-masing. Ada keuntungan dalam membeli tanah, yaitu pertama tanah itu kan masih murah. Kemudian belum ada bangunannya, artinya nggak ada hal yang harus dikeluarkan untuk bangunan. Nah, kalau teman-teman bisa beli tanah dulu, terus ada juga yang mungkin 10 tahun lagi baru dibangun, tanah tersebut kan akan naik. Jadi itu merupakan peluang dapat capital gain dari hasil tanah tersebut. Nah, bedanya sama rumah, mungkin harga tanah yang udah ada rumah pasti lebih tinggi. Kalau kita bilang sama-sama tanah 100 meter ya, yang satu yang rumah udah ada bangunannya misalnya 50 meter. Otomatis lebih mahal karena ada pembangunan, ada biaya kontraktor dan biaya lain-lainnya. Nah, tapi kalau kita belinya tanah yang sudah ada bangunannya, otomatis kalau kita nggak pakai kita bisa sewain tuh. Kita bisa sewain rumah tersebut dan dapat income. Kalau tanah sulit untuk menyewakannya, gitu kan ya. Nah, sekali lagi pilihan di Hendarto. Semoga bermanfaat dan apapun pilih rumah atau tanah silakan cek di website Rumah 123 karena bisa mendapatkan opsi-opsi baik rumah maupun tanah. Semoga bermanfaat. Nah, kalau mau investasi properti tentunya harus tahu ya sebanyak-banyaknya nih. Harus tahu sebanyak-banyaknya tentang properti di YouTube rumah123.com. Kalian bisa nonton program Property Insight. Apa tuh? Ya kan? Kalian bisa lihat bagaimana membahas informasi dan juga perkembangan bisnis seputar properti supaya kamu lebih melek investasi ya. Hati-hati sama investasi bodong, oke? Nah, property people, terima kasih banget ya udah nonton episode ini. Kalau ada pertanyaan apapun seputar properti, tulis aja di kolom komentar di bawah ini atau Instagramnya rumah123.com ya. Jangan lupa sertakan nama akun IG kalian dan mention akun Instagram gue juga @rubyherman.
Dapetin juga informasi lengkap tentang properti dengan subscribe channel YouTube Rumah 123 sekarang juga. Jangan lupa like dan share video ini ke temen atau kerabat lu nih yang masih bingung soal properti ya. Mulai dari nyari sampai dapetin KPR yang cocok sesuai sama kebutuhan kamu. Rumah 123 selalu ada buat kamu. Gua Ruby Herman, sampai jumpa di program Kata Ruby berikutnya. Bye-bye. Nggak cuma jual beli properti. Sekarang, Rumah 123 bisa bantuin urusan KPR kamu. Lebih mudah, makin nyaman. Cobain cari KPR di Rumah 123. Satu tempat buat semua kebutuhan KPR. Dari nyari, ngajuin KPR, sampai pindah KPR, bisa. Ngajuin KPR di Rumah 123, tahu beres aja. Karena kami selalu ada buat kamu.